Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik ya dan sehat? Bismillah, insya Allah selalu sehat. Anak-anak, di pagi hari ini kita bertemu lagi di materi UTK Kepegawaian kelas 11. Pagi hari ini kita akan masuki materi dengan kompetensi dasar atau KD perencanaan dan formasi pegawai. Kita lihat anak-anak apa yang maksud dengan perencanaan dan formasi. Nah, ini anak-anak ya. Perencanaan dan formasi. Perencanaan itu adalah patokan untuk mempermudah manajer atau pimpinan ya agar tercapainya sebuah tujuan. Patokan untuk mempermudah artinya apa? Ya istilahnya pedoman ya. Jadi apa yang mau kita buat itu direncanakan dulu. Misalnya kita mau masak sop, kita harus punya rencana ya. Masak sop berarti rencananya ke pasar, terus apa aja yang dibuat tuh sayur sop itu, ada wortel, ada kubis, ada buncis ya, ada bunga kol dan lain-lain. Makanya harus direncanakan dulu dengan baik. Sama begitu pula dengan perencanaan sebuah pekerjaan ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai program yang sudah direncanakan. Kemudian formasi. Apa formasi? Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai untuk pegawai negeri sipil atau PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi dan ditetapkan dalam suatu formasi dalam jangka waktu tertentu. Ini artinya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, atau 5 tahun itu paling lama. Jadi harus ada perencanaan. Selanjutnya, apa tujuan penetapan formasi itu? Tujuan dari penetapan formasi ini, ya, kalau secara nasional memang setiap tahun sudah dianggarkan dan sudah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Ya, tujuannya agar berjalan dengan tertib ya dan teratur bahkan terencana. Untuk prinsip-prinsip penyusunan formasi, ini ada beberapa jenjang anak-anak ya, mulai dari jenis pekerjaannya, kemudian sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, kemudian perkiraan kapasitas pegawai, kemudian jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat, kemudian analisis dan jabatannya, kemudian prinsip pelaksanaan pekerjaannya bagaimana, peralatan apa saja yang digunakan, dan bagaimana hubungannya dengan kemampuan keuangan negara atau daerah. Ini nanti sangat beruntun anak-anak ya dan lebih luas. Mulai dari jenis pekerjaan. Misalnya jenis pekerjaan itu berat ataukah sedang ataukah ringan ya. Ini ada hubungannya dengan ya, penyusunan formasi berhubungan dengan pegawai. Misalnya di bidang perencanaan pembangunan tata kota. Nah, ini kira-kira jenis pekerjaan itu lapangan ataukah administrasinya. Kemudian sifat pekerjaannya berat atau sedang. Misalnya kok di lapangan katakan berhubungan dengan pembangunan. Nah, ini yang dibangun apa dulu? Misalnya jembatan layang. Nah, ini otomatis sifat pekerjaan kan berat ya. Membutuhkan beban kerja berapa orang, nah itu yang C ya. Perkiraan beban kerja, beban kerjanya itu apakah sehari, setengah hari, ataukah dalam 1 minggu full atau 1 hari full itu bisa selesai. Kemudian perkiraan kapasitas pegawai ya, pegawai dibutuhkan banyak atau tidak. Kalau 10 orang apakah masih mampu atau bahkan lebih. Kemudian jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Nah, ini mungkin berhubungan dengan administrasi. Ya, mungkin kalau kalian sudah bergabung atau membaur di masyarakat, kalau nantinya kalian bekerja, kalian akan lebih paham anak-anak. Makanya nanti di kelas 11 ini kalian sudah kita lepas istilahnya bisa membaur di dunia usaha dan dunia jabatan dalam bentuk prakerin ya, praktek kerja industri. Di sini kalian akan melihat ya, orang bekerja di kantor itu bagaimana? Jabatannya apa sih? Kok sangat sibuk sekali? Kemudian pangkatnya apa sih? Kok selalu dihormati atau disegani?
ya. Akan kalian analisa nantinya. Kemudian analisis dan jabatan. Ya, kok dilihat jabatannya tinggi, ya, otomatis dia pekerjaannya pun juga lebih banyak, ya, makanya juga lebih berat tanggung jawabnya. Ya, karena itu dia akan dibantu oleh anak buahnya. Ini mempengaruhi nanti anak-anaknya dengan penyusunan formasi pegawai. Selanjutnya prinsip pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat, waktu sedang, atau waktu yang jangka panjang. Kemudian peralatan yang tersedia, ini nanti ada hubungannya dengan pelajaran sarpras ya anak-anak ya. Artinya ada barang habis pakai, kemudian tidak habis pakai, dan barang inventaris dan non inventaris dan lain-lain. Ya, ini hubungannya dengan peralatan yang digunakan. Misalnya kalau di administrasi itu membutuhkan benda-benda apa habis pakai atau tidak habis pakai. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah atau negara. Ini disesuaikan anak-anak ya dengan pengadaan pegawai itu, apakah nanti hubungannya dengan gaji yang diterima, ya, kemudian biaya operasional dan lain-lain. Nanti Ibu jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat sistem penyusunan formasi. Ya, sistem ini yang menentukan ya anak-anak ya jumlah dan kualitas pegawai yang sama, artinya bagi semua, maksudnya ini bagi perusahaan ya. Sistemnya macam-macam nanti ya, kita lihat. Kemudian proses penyusunan formasi itu bagaimana? Dimulai dari instansi pusat dan daerah mengusulkan formasi PNS, yaitu nanti bisa kita lihat dalam peraturan pemerintah berhubungan dengan regulasi pegawai. Ya, kemudian BKN. Dan BKN itu istilah dari Badan Keuangan Negara. Kemudian Kementerian Luar Negeri dan akan memberikan pertimbangan secara teknis ya. Bagaimana pelaksanaannya? Teknis itu petunjuk pelaksanaan ya. Kemudian meminta pendapat Menteri Keuangan. Nah, ini disesuaikan. Apakah ada anggarannya untuk menambah pegawai dalam arti menerima lowongan PNS lagi. Ini dihubungkan dengan kemampuan keuangan negara ya, mampukah menggaji karyawan kalau mau merekrut lagi anak-anak ya. Kemudian Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai. Nah, otomatis akan melihat anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat. Dan terakhir memberikan persetujuan prinsip formasi ya, karena hubungannya dengan gaji juga anak-anak ya, kemudian tunjangan dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan formasi pegawai ya. Kenapa formasi pegawai itu perlu? Karena ada beberapa hal yang harus dipikirkan, mulai dari jenis pekerjaannya, kemudian sifat pekerjaannya, dan prinsip pelaksanaan tugasnya. Nanti masalah ini bisa kalian lihat di buku ya, OTK Kepegawaian atau Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian ya. Di bukunya bisa kalian tanyakan melalui Ibu melalui WA ya. Selanjutnya, pembuatan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai. Setiap kegiatan harus ada bukti fisik anak-anak ya, ada pembuktiannya. Nah, itu disebut dengan pembuatan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai. Dalam merencanakan kebutuhan ini ya, tidak lepas dari perangkat lunak ya, ada beberapa hal yang dipersiapkan mulai dari software development plan ya. Development plan artinya apa? Rencana ya. Kemudian software arsitektur dokumen gambar ya. Kalau yang pertama itu software development plan artinya ada perencanaan berupa proposal. Kemudian yang kedua berupa bentuknya berupa gambar ya. Kemudian software requirement specification artinya hal apa saja yang khusus yang akan diajukan. Kemudian ada test plan, uji coba dari rencana tersebut.
Ya, misalnya kalimat jualan, katakanlah ceker bledos misalnya, ya. Otomatis kalian merencanakan gambar apa yang menarik, cekernya kualitas yang bagaimana, kemudian harganya berapa, kemudian bumbunya apa, rasanya apa saja, kemudian harganya berapa. Terus dicoba ya, kalau udah dimasak, diolah dan sebagainya, kan dicoba dulu, enak ini atau kurang enak, ya. Dan baru dipasarkan, ya. Itu namanya ada pembuatan dokumennya. Kalau di KWU nanti dijelaskan oleh guru KWU ya, atau PKK ya. Anak-anak mungkin pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan, ditulis di buku ya, diajukan langsung ke saya juga bisa. Untuk materi perencanaan dan formasi kepegawaian ini selanjutnya bisa kalian cari di internet ya, contoh-contoh ya, dan pengertian yang lebih akurat tolong ditulis di buku tulis yang rapi, diberi nama, diberi kelas dan nomor, dan jangan lupa disampul soklap ya. Nanti informasi lebih lanjut akan saya beritahu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.